Shalom adik-adik semua, ya ahobu, sudah siap ibadah KPA belum nih? Yuk, sebelum ibadah online, adik-adik perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Siapkan hati dan Alkitab, boleh dibantu sama papa mama. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Duduklah dengan baik, tidak sambil bermain, jalan-jalan, atau makan. Memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat. Siapkan persembahan dan titipkan pada orang tua untuk dibawa ke gereja. Ini yang paling penting. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikuti ibadah sampai selesai ya, karena di akhir ibadah nanti kita mau meminta berkat Tuhan. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak harap semuanya adik-adik dalam keadaan sehat-sehat walafiat semuanya ya. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah walaupun masih dalam bentuk online. Nah, harapan kakak sekolah minggu, adik-adik tetap semangat, tetap memuji Tuhan walaupun di rumah bersama dengan orang tua. Nah, adik-adik, siapa ya kira-kira yang adik-adik masih merasa takut dengan kondisi sekarang ini? Atau ada sesuatu hal yang membuat adik-adik takut, akhirnya adik-adik gak mau ibadah. Nah, untuk membuat adik-adik lebih semangat dan menghilangkan rasa takutnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Jangan Takut. Ayo adik-adik semuanya berdiri ya. Tepuk tangan. Dan berikan senyum yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Takut pada apapun, jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, nama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Kakak percaya dengan kita menyanyikan lagu Jangan Takut, pasti adik-adik semuanya udah ada sukacitanya. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangannya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu, di mana pada saat ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, mari hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah pada ibadah kami pada saat hari ini. Baik anak-anak kami yang ada di rumah maupun orang tua yang bersama dengan anak-anak, mari Engkau berkati. Sehingga Tuhan Yesus, ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang siapa yang mau membaca kebenaran firman Tuhan? Siapa yang mau memuji Tuhan? Adik-adik angkat tangannya. Oke, namun sebelumnya adik-adik duduk dulu. Ya, tadi kan udah disuruh berdiri, sekarang duduk kembali ya, biar gak capek. Nah, sekarang mari kita memuji Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Ayo adik-adik, semuanya tepuk tangan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, nanti persembahannya dimasukkan ke amplop seperti biasanya dan dibawa ke gereja ya. Berhubung karena ibadah di rumah, nah mungkin sore harinya orang tua sambil ke gereja boleh ya membawa persembahannya. Ada kotak yang sudah disediakan di gereja, nanti dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian bawa persembahanmu. Ayo adik-adik, semuanya tepuk tangan ya. Bawa persembahanmu di mana? Di rumah Tuhan. Dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu di mana? Dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
Kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami hari ini. Terimalah persembahan kami atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga sudah memberikan kesehatan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh siapa ya? Ada nggak yang bisa tebak siapa yang mau menyampaikan cerita hari ini? Nah, yaitu Kak Mika. Beri tepuk tangan dulu buat Kak Mika. Iya. Namun, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Mika, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, firman-Mu kudengar. Ayo semuanya adik-adik buka suara ya. Buka suara untuk Tuhan. Persembahkanlah suaramu untuk Tuhan ya adik-adik ya. Dengan semangat. Ya, Tuhan di surga melihat keseriusan adik-adik ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Pasti baik dan menyenangkan. Walau ibadah kita di rumah, adik-adik semua tetap ceria, tetap semangat. Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikan kami kesungguhan, berikan kami kekuatan untuk bisa mengikutinya dari awal hingga selesai. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, pimpin kami hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan minta syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Adik-adik yang hebat, agar tambah semangat, agar tambah ceria, kita bermain dulu yuk. Mau tahu apa permainannya? Mau pasti ya. Permainan kita hari ini adalah ini dia. Susun kata. Cara bermainnya bagaimana ya? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, cara bermainnya adalah perhatikan huruf-hurufnya, lalu susun menjadi beberapa kata benda sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Ayo, siapa yang bisa?
Atau masih ragu-ragu? Masih bingung cara bermainnya? Ayo dicoba, Kakak Mika kasih waktu 2 menit untuk memikirkan jawabannya apa ya? Harus diisi apa ya? Di kolom-kolom itu? Ayo, semangat! Kakak Mika tunggu kok. Oke, sepertinya sudah mendekati 2 menit. Apakah sudah terjawab semua? Sungguh indah. Pasti sudah ya. Ayo, kita bareng-bareng bersama Kakak Mika yuk. Kita mulai dari kolom yang paling atas ya. Kira-kira apa ya? Betul, hebat. Pisau. Apalagi ya? Sapu. Kalau yang ketiga? Oh, sapi. Berikutnya? Uap. Dan yang terakhir adalah api. Adik-adik, ternyata terdapat 5 kata benda dari huruf-huruf yang telah Kakak Mika siapkan. Siapa yang sama jawabannya dengan Kakak Mika? Ayo. Jujur, ayo siapa? Pasti semuanya sama. Mantap. Keren untuk kalian semua. Nah, sekarang kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dari surat Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Sudah semua? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Baik, tema cerita kita hari ini adalah bertolong-tolongan. Sekali lagi, bertolong-tolongan. Adik-adik yang hebat, kakak mau bertanya nih. Kata bertolong-tolongan pernah dengar atau tidak pernah dengar sama sekali? Ayo, ada yang bisa membantu kakak Mika? Maksud dari kata bertolong-tolongan itu apa ya? Betul sekali. Bertolong-tolongan itu adalah saling membantu, saling mengasihi, saling menopang satu sama lain, tidak egois, atau hanya mementingkan diri sendiri. Menjadi berkat buat sesama, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Baik, sekarang kakak mau bertanya lagi nih. Siapa yang pernah melakukannya? Ayo. Siapa yang pernah menolong teman yang lagi kesusahan? Siapa yang pernah menjadi berkat untuk temannya?
Coba dipikirkan, saya pernah nggak ya? Atau tidak pernah sama sekali? Sedih sekali hatiku. Adik-adik, pasti sudah melakukannya ya. Berbahagialah adik-adik yang sudah melakukannya, karena upah adik-adik besar di surga. Menolong teman jika disertai dengan hati yang tulus, itu sudah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi orang-orang yang bisa menjadi berkat buat sesamanya. Luar biasa ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Peduli atas penderitaan mereka. Peduli atas kekurangan mereka. Tidak mengejek atau menghina mereka. Karena suatu saat pasti akan mengalami kesusahan yang sama. Walaupun dengan kasus yang berbeda. Adik-adik yang hebat. Firman Tuhan juga hari ini mengajak kita untuk saling mendorong dalam kasih dan saling mendukung di dalam pekerjaan. Artinya tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada pertengkaran ataupun pertingkaian, karena kita tetap satu di dalam Tuhan. Adik-adik, selain itu juga kita diajak supaya tetap bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, kita harus luangkan waktu untuk Tuhan. Baik ketika bangun pagi, mau makan, mau pergi, mau tidur, kita harus tetap menyerahkan diri kita kepada Tuhan lewat persekutuan kita dengannya. Dan yang terakhir adalah mengajak kita untuk saling menasehati. Artinya kita saling mengingatkan dan tidak saling menjatuhkan antar sesama. Untuk mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, Kakak Mika mengajak adik-adik semua untuk menonton video singkat tentang motivasi tolong menolong. Selamat menyaksikan.
Nah, sebagai kreativitasnya hari ini adalah membuat video singkat tentang pesan moral dari video yang barusan kalian tonton. Mudah kan ya? Kakak tunggu video dari kalian. Sebagai ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Silakan dikirim ke kakak KPA untuk ditayangkan di ibadah berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada hari ini, Engkau mengajarkan kami untuk saling bertolong-tolongan antar sesama kami. Tuhan, tolong kami semua untuk bisa, untuk mampu melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, tanpa Engkau bersama dengan kami tidak mampu melakukannya. Tetapi jika Tuhan yang bersama-sama dengan kami yakin kami pasti bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan minggu kemarin, Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Terima kasih. Ya halo. Selamat hari Minggu kakak-kakak KPA. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Amsal pasal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Terima kasih kakak-kakak KPA. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yahoo, dadah. Shalom kakak KPA. Minggu tanggal 25 Juli 2021 ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya ini diambil dari Amsal pasal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dadah, terima kasih. Salam kakak KPA, salam teman-teman semua.
dari Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Terima kasih, Yohobus Hogele. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dadah. Halo kakak-kakak KPA dan juga teman-teman. Widya akan membacakan At-Tafalat. Amsal pasal 15 ayat 1. Jawab yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo kakak-kakak PA dan teman sekolah minggu. Rio akan membaca ayat hafalan Amsal 15 ayat 1. Jawab yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membuat kita marah. Terima kasih. Shalom KKPA, shalom teman-teman semua. Hari ini saya akan menghafalkan hafalan Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Terima kasih Kak. Ayat hafalan terambil dari Amsal pasal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Depok, Agustus 2021. Erlan Juru Nathaniel Daily. Salam sehat. Amsal pasal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Terima kasih. Dadah. Nah, adik-adik, sebagai respon firman Tuhan, di mana firman Tuhan tadi bercerita supaya kita bertolong-tolonglah dengan sesama teman, dengan orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik jangan pikir tidak ada yang melihat. Setiap perbuatan baik pasti ada yang melihat. Siapa yang melihat kira-kira ya? Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Ayo semuanya adik-adik berdiri. Yuk, tepuk tangan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Anak kami, adik-adik kami semua, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, sekarang kita berdoa syafaat, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau atas kasih setiamu, atas penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami sangat mensyukuri semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami.
Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan kami menyampaikan pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Kami memohon kepadamu, Engkau sendengkan telingamu ya Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kami. Agar semua yang kami sampaikan Tuhan, sungguh-sungguh menjadi hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang sudah mendengarkan kebenaran Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati anak-anak kami ya Tuhan di dalam pertumbuhan mereka, terlebih di dalam mengenal Engkau ya Yesus Kristus. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mulai kelas kecil, kelas tengah, sampai remaja. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam sekolah mereka. Kiranya Engkau menjadikan mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan kami, saudara bersaudara di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami yang telah mengikuti ibadah hari ini, Engkau sungguh-sungguh memberkati mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap guru-guru KPA ya Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Engkau memberkati mereka di dalam setiap rencana-rencana mereka. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bahkan pelayanan mereka akhirnya sungguh-sungguh menjadi hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat BNKP Depok. Mulai dari Bapak Pendeta, majelis dan jemaat. Kiranya sungguh-sungguh Engkau memberkati pelayanan di jemaat BNKP Depok. Agar setiap kegiatan pelayanan berjalan dengan baik. Hanya oleh karena kuasa Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap jemaat ya Tuhan. Yang di dalam setiap pergumulan mereka kiranya Engkau campur tangan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang mempunyai pergumulan kiranya Engkau membukakan jalan bagi mereka. Terlebih ya Tuhan agar mereka tetap kuat di dalam iman kepada Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami. Mulai dari presiden sampai pemimpin-pemimpin terkecil RT RW di lingkungan kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami pada hari ini. Kami sudah berdoa dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sekarang kita kembali dalam kegiatan kita sehari-hari di hadapan Tuhan di dalam damai sejahtera. Kita berperilaku seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Nah, adik-adik yang manis, yang baik hati, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Namun, sebelum ibadah kita selesai, mari kita tutup ibadah kita dengan satu lagu lagi, yaitu Dari Terbit Matahari. Ayo adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Ayo adik-adik semuanya tepuk tangan. Gerakan tubuh untuk Tuhan dan keluarkan suara terindah untuk Tuhan ya. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mewakili guru-guru KPA mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, keluar rumah jangan lupa selalu menggunakan masker dan selalu menggunakan hand sanitizer atau tisu basah di saat tangan kita kotor ya adik-adik. Kalau bisa kakak-kakak KPA menyarankan adik-adik tetap di rumah saja dan tetap semangat. Shalom adik-adik. Oke, bye-bye. I love you dari guru-guru KPA.